Tata yang terkejut dengan ucapan terima kasih dari Arisu sebelumnya, ia benar-benar tak menyangka bahwa dirinya bisa menjadi sosok yang memotivasi Arisu untuk terus bertahan di dunia permainan mematikan itu. Tata pun menjadi teringat dengan kehidupannya di dunia asli. Ia bekerja sebagai montir di sebuah bengkel. Namun, ia selalu salah dalam melakukan pekerjaannya. Ia pun seringkali dimarahi oleh seniornya karena hanya sekadar mengencangkan baut saja, Tata tak bisa melakukannya dengan benar. Hingga suatu hari, seniornya meminta Tata untuk melepaskan dongkrak yang ada di bagian depan mobil. Namun, Tata tak mengecek terlebih dahulu dongkrak yang ada di kolong mobil. Tata kemudian dengan ceroboh menurunkan dongkrak yang ada di bagian depan mobil. Dan tanpa ia sadari, dongkrak yang ada di kolong mobil itu berposisi miring dan tak stabil. Semua dongkrak yang menahan mobil itu pun terlepas di saat senior Tata masih berada di kolong mobil. Atas kejadian itu, senior Tata mengalami luka yang cukup parah di bagian tangannya. Senpai! Senpai! Keesokan harinya, Tata menemui atasannya untuk menanyakan kondisi seniornya. Namun, atasannya menjawab seniornya itu sudah mengundurkan diri, karena tangannya telah hancur dan tak bisa digunakan lagi. Tata pun merasa sangat bersalah dengan kejadian itu. Dan teman-teman Tata yang lainnya menjadi takut bekerja dengan Tata. Karena Tata adalah orang yang ceroboh bahkan hingga membahayakan keselamatan pekerja lainnya. Di markas tim Kyuma, mereka merasa tim Arisu sudah tak akan bisa lagi mendapatkan poin tambahan. Mereka pun hanya tinggal menunggu waktu permainan selesai. Kyuma yang merasa bosan, ia berkata ingin berjalan-jalan sebentar. Dan di sisi lain, Arisu malah bertemu dengan Niragi dan Usagi. Arisu pun kemudian menyelamatkan Usagi sebelum berusaha merebut kembali poin dari tim Kyuma. Setelah itu, Arisu tak sengaja melihat Kyuma di ujung dermaga. Waktu tersisa hanya tinggal 5 menit lagi. Di sana, Arisu hanya ingin berterima kasih kepada Kyuma karena sebelumnya Kyuma telah mengajarkan Arisu bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Kyuma sempat mengatakan kepada Arisu untuk mendengarkan perasaan rekan-rekan setimnya. Dan Arisu baru menyadari hal itu sangat berguna untuk membangun kerjasama tim yang baik. Arisu pun menanyakan jawaban dari pertanyaannya di awal permainan tentang cara keluar dari dunia permainan mematikan itu, apakah harus menyelesaikan semua permainan terlebih dahulu. Namun Kyuma tak mau menjawabnya, karena perjanjian di awal permainan, Arisu harus mengalahkannya terlebih dahulu jika ingin mengetahui jawabannya. Arisu pun kemudian meminta Kyuma bersalaman dengannya sebelum dirinya mati dalam permainan. Arisu sangat senang bisa mengenal Kyuma. Awalnya Kyuma tak mau bersalaman dengan Arisu, karena permainan masih berjalan, dan jika mereka bersentuhan, maka mereka akan bertarung. Dan Kyuma memiliki poin yang lebih banyak dari Arisu. Namun Arisu tetap memaksa sebagai permintaan terakhirnya. Kyuma pun akhirnya mau menerima permintaan terakhir Arisu. Arisu berhasil merebut 500 poin dari tim Kyuma. Ternyata sebelum Arisu bertemu dengan Kyuma di ujung dermaga itu, Arisu melihat Tata sedang berusaha menghancurkan tangannya dengan menjepitkan ke salah satu pintu kontainer di sana. Tata memiliki rencana yang gila. Ia ingin menghancurkan tangannya agar bisa melepaskan gelang di tangannya itu. Karena tak ada aturan yang melarang untuk melepaskan gelang. Tata pun meminta Arisu membantunya untuk menghancurkan tangannya. Di gelang milik Tata itu ada 10.100 poin. Itu poin yang cukup banyak jika digabungkan dengan poin milik Arisu. Awalnya Arisu tak mau mengikuti rencana Tata itu. Namun Tata memaksa Arisu agar bisa menyelamatkan timnya dari kekalahan. Setelah gelang itu terlepas, Tata meminta Arisu untuk membawanya dan menyembunyikannya di saku celana Arisu.
Tim Kyuma pun terkejut dengan perubahan poin di sisa waktu yang sudah tinggal sedikit lagi. Mereka tahu itu pasti karena Kyuma, dan Kyuma juga terkejut dan merasa bersalah kepada timnya. Namun timnya sama sekali tak menyalahkan Kyuma. Karena mereka bisa bertahan sejauh ini di dalam dunia permainan mematikan itu berkat kepemimpinan Kyuma. Mereka juga merasa senang karena nantinya mereka bisa berkumpul bersama lagi dengan Chitara di alam sana. Arisu pun masih membahas tentang pertanyaannya bagaimana cara keluar dari dunia permainan mematikan itu. Dan ternyata dulunya Kyuma dan timnya juga hanya sebagai pemain biasa seperti Arisu. Namun mereka terus-menerus berhasil memenangkan permainan. Hingga akhirnya mereka diangkat menjadi warga dalam dunia permainan mematikan itu. Arisu pun merasa itu berarti percuma saja memenangkan semua permainan mematikan di sana. Karena tak ada cara untuk keluar dari dunia permainan mematikan itu. Arisu menjadi putus asa dan ingin menyerah di dunia permainan mematikan itu. Namun Kyuma meminta Arisu untuk terus melanjutkan kehidupannya. Dan jangan pernah berpikir untuk menyerah sedikit pun. 理想的な人生だ。キューマ。ウサギ買ったんやで。クイナアリスがなんかやってくれたんやと思う。嘘。 Setelah itu, Arisu pun langsung menemui Tata. Dan Tata merasa senang akhirnya dirinya bisa bekerja dengan baik dan bisa berguna untuk orang lain. おい、タッタ。ダメだよ。嘘やろ。しっかりせよ。だ。ありがとうよ。 Sedangkan di arena permainan lainnya, Chisia sedang mengikuti permainan kartu Jack Hati. Kartu hati menandakan permainan pengkhianatan. Permainannya adalah permainan sel isolasi. Peraturan permainannya, mereka harus menebak simbol yang ada di belakang kalung mereka saat di dalam sel isolasi. Namun, mereka tak bisa melihat simbol mereka sendiri. Dan mereka juga tak boleh menggunakan benda reflektif seperti cermin untuk melihat simbol di belakang kalung mereka. Mereka hanya bisa meminta tolong kepada pemain lainnya untuk memberitahu simbol apa yang ada di belakang kalung mereka. Namun, di permainan ini ada seorang Jack Hati yang juga menyamar menjadi pemain di antara 20 pemain yang ada untuk mengacaukan permainan. Permainan ini tak memiliki batas waktu. Persediaan makanan juga telah disiapkan di sana. Dan batas visa mereka tak terhitung selama mereka masih dalam permainan Jack Hati. Ini sama saja seperti hukuman seumur hidup. Meskipun tak ada batas waktu dalam permainan ini, namun permainan ini memiliki babak yang berdurasi selama 1 jam. Mereka bebas melakukan apa saja selama 1 jam itu. Akan tetapi setiap 5 menit sebelum waktu habis, mereka harus masuk ke dalam sel isolasi dan menebak simbol yang ada di belakang kalung mereka. Jika tebakan mereka salah, maka mereka akan mati. Permainan akan berakhir jika Jack Hati telah terbunuh. Itu berarti mereka juga harus membohongi Jack Hati tentang gambar yang ada di belakang kalungnya, agar Jack Hati salah menebak dan mati dalam permainan. Hanya saja mereka tak ada yang tahu siapa Jack Hati di antara mereka. Para pemain yang awalnya mengira permainan ini sangat mudah, karena hanya tinggal meminta tolong kepada pemain lainnya untuk memberitahu simbol apa yang di belakang kalung mereka. Kini mereka merasa permainan ini sangat sulit dengan adanya Jack Hati yang menyamar sebagai pemain. Karena Jack Hati bisa saja membohongi mereka perihal simbol yang ada di belakang kalung mereka untuk membunuh mereka satu persatu. Terlebih mereka juga harus membohongi Jack Hati agar Jack Hati mati dan permainan bisa selesai. Babak pertama pun dimulai. Ada salah seorang pemain yang meminta tolong kepada pemain lainnya untuk memberitahu simbol di belakang kalungnya.
Namun seorang yang lainnya mengatakan dalam permainan ini kita juga harus menemukan Jack Hati. Dan pastinya Jack Hati juga akan membunuh kita dengan membohongi kita. Itu berarti kita tak bisa percaya kepada siapapun dalam permainan ini. Salah seorang wanita yang bernama Urumi menyarankan mereka untuk membentuk tim agar bisa saling memberitahu. Seorang pemain bernama Ipei meminta Chixia untuk saling memberitahu bersamanya. Namun, Chixia menyuruh Ipei untuk mengamati permainan terlebih dahulu jika ingin selamat. Chixia menyarankan untuk mengingat siapa saja yang tak berbohong dalam memberitahu rekannya. Dan Chixia meminta agar Ipei tak mudah percaya dengan orang lain. Karena bisa saja Chixia itu sendiri adalah Jack Hati. Chixia pun memberi contoh dengan dua orang yang ada di depannya. Pria itu tak membiarkan wanitanya untuk bergabung dengan para pemain lain. Kunci dari permainan ini adalah membangun kepercayaan dengan satu orang rekan yang telah kita pilih. Namun cukup sulit untuk memilih satu rekan yang bisa dipercaya. Urumi juga mengajak Chixia untuk bergabung dengan timnya. Dan Chixia pun ikut ke dalam tim Urumi. Mereka pun kemudian saling memberitahu simbol yang ada di belakang kalung teman-temannya. Daya. Di babak pertama ini tak ada yang salah dalam tebakannya. Itu berarti rekan mereka tak ada yang berbohong. Sepertinya Jack Hati sedang mencoba membuat para pemain tak mencurigai dirinya sedikit pun. Babak kedua pun dimulai. Simbol di belakang kalung mereka kini telah berubah. Dan di saat itu juga ada seorang pria botak yang bernama Kiryu memukuli rekannya sendiri yang bernama Seto. 大丈夫？クラブって言うんだ。クラブ。あなたも私たちのグループにおいでよ。ありがとう。それではお好きな独房に一人ずつお入りください。回答の時間にそれではお答えください。クラブ。Dengan matinya Kiryu, Seto yang membohongi Kiryu pun dicurigai sebagai Jack Hati. Dan Urumi meminta timnya untuk membohongi Seto. Di babak ketiga ini, saat di kantin penjara, tim Urumi kembali saling memberitahu simbol di belakang kalung masing-masing dari mereka. あなたのマークはスペードよ。スペードです。スペードです。スペードです。スペードです。ありがとうございます。それではお答えください。スペードです。 Dan ternyata permainan masih berlanjut ke babak keempat. Itu berarti Seto bukanlah Jack Hati. Kini permainan sudah sampai di babak ke-6. Namun mereka masih belum juga bisa menemukan Jack Hati. Bahkan hingga jumlah para pemain semakin sedikit, Jack Hati juga tak kunjung ditemukan. Berkurangnya para pemain malah membuat permainan menjadi lebih sulit. Mereka benar-benar tak tahu mana lawan mana kawan. Mereka sudah tak bisa lagi mempercayai satu sama lain. Daya. それではお答えください。俺はもう降りる。 Dengan matinya Ipei, kini hanya tersisa 5 orang pemain.
dan hanya Chisia saja yang tidak memiliki rekan. 俺ピンチじゃん。 Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Histoma selanjutnya.